Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Tujuan video ini untuk melakukan perbaikan nilai semester 5. Yang pertama ada materi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi disintegrasi bangsa ini berlatar belakang karena perjanjian Renville, yang mana Belanda tuh dia mengakui wilayah yang ada di Indonesia tuh jadi wilayah dia tuh di Jawa Tengah gitu. Terus dia juga nyuruh TNI harus ditarik mundur dari wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat sama Jawa Timur, yang mengakibatkan wilayah RI semakin sempit dan pembentukan Republik Indonesia Serikat yang menguntungkan Belanda saja. Dari sanalah muncul pemberontak-pemberontak dari berbagai kelompok gitu. Yang pertama itu tuh ada Darul Islam atau TII. Jadi ceritanya tuh Kartosuwiryo dia nih merasa kecewa dari perjanjian Renville. Dia punya pasukan yang namanya itu Hizbullah dan Sabilillah. Dari perintah Amir Syarifuddin, dia tuh nyuruh untuk menarik diri dari wilayah Belanda ke Jogja, tapi Kartosuwiryo dia nggak mau. Terus dia menciptakan wilayahnya itu sendiri dan memberi nama tentaranya dengan Tentara Islam Indonesia. Dan pada 2 Januari pada 2 Januari 1949 TNI melakukan long march ke Jawa Barat. Di saat itulah Kartosuwiryo dia merasa kalau misalnya TNI ini bakal menyerang dia. Terus dia merasa terancam kan, habis itu dia melakukan penyerangan. Terus ketika itu tuh kan berada di wilayah Belanda juga. Saat itu wilayah juga merasa terancam sehingga mereka saling menyerang. Dan akhirnya berakhir pula lah saya tertangkaplah Kartosuwiryo karena ya kan enggak mungkin dia sebanyak tuh pula stoknya gitu. Terus selanjutnya ada peristiwa PRRI yang dimana disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan oleh Soekarno. Selanjutnya ada demokrasi parlementer. Ada beberapa parlementer yang ada pada masa Soekarno tersebut. Dari tahun 1945 sampai 1966, diantaranya ada Kabinet Juanda dan Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Pada masa kabinet ini ada yang terbaik dan ada yang terburuk. Kabinet yang paling unggul di era Soekarno adalah Kabinet Juanda, karena dia berhasil meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas politik. Kabinet ini juga mengeluarkan deklarasi Juanda yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah perairannya. Ada juga kabinet yang paling buruk di era Soekarno. Sebenarnya dia tuh susah ditentuin mana yang paling buruk gitu, tapi ada salah satunya gitu, yaitu ada Ali Sastro-Midjojo II, yaitu merupakan salah satu kabinet yang paling tidak efektif karena mengalami beberapa krisis politik dan juga ekonomi. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 yang dipimpin oleh Soekarno. Sistem ini muncul karena kegagalan demokrasi parlementer dan dalam mengatasi masalah negara. Soekarno memiliki kekuasaan besar sebagai presiden dan kabinet yang dipimpin oleh dirinya sendiri. DPR memiliki peran yang lebih kecil dan MPR memiliki kekuasaan untuk memilih presiden. Prinsip-prinsip demokrasi terpimpin adalah Pancasila, Nasakom, dan demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno itu. Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dan seperti mengatasi krisis ekonomi dan politik, meningkatkan kesadaran nasionalisme, dan meningkatkan kekuasaan Soekarno itu sendiri. Namun juga memiliki kekurangan seperti menghambat perkembangan demokrasi, meningkatkan kekuasaan Soekarno yang otoriter, dan menimbulkan krisis dan
penentangan dari beberapa kelompok. Selanjutnya ada materi Orde Baru. Orde Baru adalah sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru muncul setelah gerakan G30 SPKI yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soekarno. Soeharto menjadi presiden dan memimpin Indonesia dengan gaya otoriter yang memiliki kekuasaan besar dan mengontrol semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan-kebijakan Orde Baru meliputi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, politik luar negeri dan pro-barat, dan penindasan terhadap oposisi politik. Orde Baru memiliki kelebihan seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Kalau pertumbuhan ekonomi itu dia kayak seperti adanya revolusi hijau. Terus udah gitu dia juga ada pembangunan fisik, infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum yang meningkat. Terus dia juga ada swasembada, terus program KB dan menekan inflasi yang sempat tinggi. Terus dia Orde Baru ini juga memiliki kekurangan, contohnya kayak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Terus Orde Baru berakhir pada tahun 1958 setelah krisis ekonomi Asia dan protes mahasiswa yang menuntut reformasi. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie yang memulai era reformasi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.